perjalanan Mas Zaki tembus studio Jepang, sehingga teman-teman mungkin bisa berkontemplasi, bisa merenung gitu ya, bisa terinspirasi, siapa tahu ya, ingin ikut ya mengikuti jejak ya Mas Zaki ke Jepang ya. Iya. Pokoknya Mas Zaki santai aja, kita seperti ngobrol gitu, slow aja, ceritain apa yang perlu diceritain. Nah, yang paling penting adalah feedback dari teman-teman. Jadi mungkin Mas Zaki ada yang terlewat-lewat, tapi nanti dalam tanya jawab ya, sesi tanya jawab mungkin kita adakan 2 sesi ya, di tengah sama di akhir. Nanti dibantu oleh Teh Venesia ya. Dibantu oleh Teh Venesia dalam Q&A ya, tanya jawab. Karena dari tanya jawab lah nanti teman-teman dapat informasi yang lengkap ya. Jadi teman-teman siapkan nanti pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih juga ya, terima kasih yang sangat-sangat tinggi kepada Mas Zaki yang mau meluangkan waktu, karena ketika saya mencoba mengundang ya agak-agak ragu karena pasti sibuk banget gitu. Namun waktunya cocok dan beliau mau, alhamdulillah ini menjadi berkah bagi kita, dan tentu saja ini akan menjadi berkah, manfaat buat Mas Zaki sebagai pembicara ya, memberikan informasi seperti itu. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan mulai ya. Silahkan Mas Zaki bisa dimulai. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang luar biasa ini ya. Ya. Mas Zaki, sebelum Mas Zaki mulai, saya pengen tahu dulu kondisi Jepang saat ini lagi musim apa, lagi apa ya, lagi fenomena apa di sana secara mungkin secara general aja. Oh iya, di sini tuh cuaca lagi nggak menentu ya. Padahal udah musim semi, cuman minggu lalu turun salju malah. Masih dingin berarti ya? Masih dingin, iya. Berarti harus full jaket ya? Iya, betul. Nah, kalau dari apa, lagi musim anime apa yang lagi hits di sana atau apa ya? Aku tuh nggak ngikutin anime ya, lebih ke tokusatsu saya mah. Oh ya, satu hal lagi, ini Mas Zaki ini pecinta tokusatsu. Pokoknya jangan aneh nanti lihat portofolionya tokusatsu semua. Makanya itu yang menggiring dia ingin ke Jepang ya, seperti itu. Kalau soal ini, Zak, yang lagi demam di sana, iya demam apa gitu lagi di sana tuh? Demam apa ya? Kemarin sih ada rilis game Dynasty Warrior Origins ya. Itu teman-teman saya lagi pada main tuh sekarang. Oh, oh ya, kalau nggak salah sebenarnya Toy itu di Tokyo atau di mana nih lokasi Toy Studio itu? Di Tokyo. Oh, Tokyo ya. Tokyo kan provinsinya di salah satu kotanya itu Nerima namanya. Oke. Dari pusat Tokyo berapa menit mungkin ke arah sana? Naik kereta sejam setengah. Oh, dari Bandung ke Subang kali ya. Iya itu mah. Oke, Zaki. Silakan. Sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Zaki Kamal Bakti. Asal kotanya dari Pekalongan. Dulu saya kenal sama Pak Irfan dari tahun 2017 akhir ya, Desember. Jadi waktu itu saya mau ikut diklat di Bali. Nah, saya itu kan ketemu sama teman saya. Namanya itu Fatwa. Fatwa lalu memperkenalkan saya ke salah satu komunitas animasi di universitas saya dulu. Itu Universitas Telkom ya. Nah, di Universitas Telkom itu ada komunitas namanya Naon. Nah, di Naon itu saya ketemu sama Ikhlas. Itu pendirinya lah dari komunitas itu dulu. Nah, dari situ saya diarahkan ke Pak Irfan. Nah, dari Pak Irfan itu mulailah terbukanya networking saya di
bidang animasi di Indonesia. Begitu. Nah, setelah itu kan 2018 awal mulai fast forward, saya jadi ngurusin Nusa Edu bareng Kang Irfan, terus ngisi-ngisi juga di beberapa pelatihan sewaktu saya masih jadi mahasiswa, dan akhirnya saya lulus di tahun 2020. 2020 itu juga saya dapat kerja gara-gara rekomendasi Pak Irfan juga. Jadi Pak Irfan itu punya teman namanya Agi. Itu kerja di salah satu perusahaan VFX di Jakarta. Nah, dari situ kan saya ngelamar ke perusahaannya si Pak Agi itu. Nah, diterimalah saya di perusahaan itu di Januari 2020 kan. Nah, di situ tuh baru mulainya saya karir resmi saya sebagai animator. Nah, setelah itu berbagai macam proyek iklan ya. Jadi fokus utama di perusahaan itu, perusahaannya namanya Light VFX ya. Sangat-sangat direkomendasikan bagi saya, sangat merekomendasikan untuk teman-teman berkarir awal di perusahaan itu ya, karena proyeknya sangat beragam, akan sangat-sangat mengasah skill teman-teman. Dan saya pun awalnya cuma bisa animasi ya, gerakin karakter, modeling ya bisa dikit-dikit, cuman nggak jago. Blender kan? Blender ya, Zak? Atau yang lain? Awalnya perusahaan itu ketika saya masuk pakainya Max. Nah, tapi ketika saya masuk mulai transisi ke Blender. Kenapa transisi ke Blender? Jadi susah nyari sumber daya yang bisa Max. Akhir-akhir ini kan pada bisa Blender semua ya. Nah, saya pindahlah ke Blender. Setahu saya pun sekarang yang cuma bisa Max, cuma bosnya sama satu orang lagi. Animator yang lain pada pakai Blender. Nerima magang nggak, Jak? Terima. Ya, buat teman-teman nih, tadi Zaki sudah mention untuk mengukur kemampuan dan meningkatkan kemampuan Light FX ini harus dicoba dan bisa dimulai dari magang ya. Nanti saya bantu yang bisa kontak saya yang mau magang. Nah, di Light VFX ini saya cukup beruntung ya, bisa dapat berbagai proyek yang cukup prestisius, kayak misal iklan mobil Toyota. Itu sebelum Light VFX ini, iklan mobil Indonesia itu selalu dipegang sama orang luar. Nah, tapi setelah Light VFX take over di tahun 2020 kan mulailah iklan-iklan brand mobil kayak Toyota, Daihatsu itu di-handle sama orang Indonesia. Terus juga yang mungkin cukup terkenal tuh iklan Marjan ya. Dari Marjan yang mana nih? Tahun berapa nih? Tahun ini, terus 2 tahun yang lalu juga. Oh, Light FX toh. Nah, terus setelah itu paling rutin sih produk-produk kayak madu TJ gitu-gitu ya. Itu pasti tiap bulan puasa atau musiman kayak gitu pasti ada job-jobnya. Nah, saya dilatih VFX sekitar 3 tahun pas ya. Jadi saya masuk Januari 2020, keluar Januari 2023. Setelah itu kan jadi agak mundur ke belakang. Jadi mulai awal tahun 2022 itu saya mulai mikir-mikir kayaknya udah saatnya merantau nih ke karir yang lebih menantang lagi. Aku pikirannya kan udah dari dulu
Aku tuh kan rajin belajar bahasa Jepang ya. Jadi Sejak kapan tuh? Sejak kapan? sejak kuliah semester 1 sih. Jadi Wow, persiapannya lama. otodidak. Sebenarnya itu agak-agak apa ya, balas dendam gara-gara pas zaman SMA itu gagal dapat beasiswa ke Jepang. Jadi kayaknya aku pengen ke Jepang lewat jalur yang lain, yaitu jalur kerja. Nah, dari awal-awal kuliah kan nyicil belajar bahasa Jepang tuh. Nah, ketika di tahun 2022 itu, aku udah mulai ancang-ancang pengen dapat sertifikasi bahasa. Jadi Agustus 2022 aku lulus sertifikasi JFT namanya. Itu setara JLPT N4. Nah, dengan sertifikat itu aku akhirnya akhir November mulailah melamar ke TOEI. Nah, di TOEI itu alhamdulillahnya itu keterima lamarannya. Oh, nggak ngelamar dulu studio lain selain Toy gitu? Aku langsung ngincer studio-studio top 1 sebenarnya ya. Oh, keren. Jadi kebetulan yang cuman kebuka lowongannya tuh cuman TOEI. Via website berarti? Hah? Website taunya ya? Website taunya. Di TOEI doang. Di Suburaya yang bikin Ultraman nggak buka lowongan animator, jadi saya nggak ngelamar. Nah, alhamdulillah keterima kan setelah 2 kali interview. Nah, setelah keterima itu aku mulai resign di Januari tahun 2023. Visanya cukup lama ya, nungguin visanya. Jadi baru di-approve sekitar April 2023. Nyampe ada bantuan dari tempat kerja yang di Jepang kan untuk memperlancar. Iya, yang ngajuin visa harus dari tempat kerja. Oh, gitu. Jadi setelah itu kan aku berangkat ke Jepang Mei 2023, mulailah kerja tuh 1 Juni 2023. Ya setelah itu mulailah saya berkarya di Jepang kan, ikut berbagai proyek yang ada di sini. Proyeknya ke tempat kerja dong, Jaki. Kenapa? Jangan dulu ke tempat kerja. Jaki pertama kali nginjekin di Jepang nggak nyasar dulu apa? Kemana dulu gitu saat itu? Ada cerita menarik nggak? Saya dijemput ya sama HR-nya. Wah, curang ya. Dulu saya tuh harus cari sendiri. Enggak. Jadi saya datang ke Jepang, itu langsung tuh di email sama HR-nya sana. Mas, ini saya pegang pelan Indonesia ya, dengan namanya Mas Jaki gitu. Nanti aba-aba aja gitu. Nah, saya akhirnya nyari-nyari orang itu di tempat keluar terminalnya itulah. Bandara apa tuh? Bandara Narita. Oh, Narita ya. Setelah Narita ya udah saya tinggal ngikutin arahan dia aja gitu. Masih jauh itu ke Tokyo tuh dari Narita ya? Oh, jauh banget. Kan dari Narita itu kan di provinsi Chiba. 2 jam naik bis ke Tokyo Ikebukuro. Dari Ikebukuro ke kosan saya yang pertama tuh sekitar sejaman juga, naik kereta tapi bukan naik bis. Itu tempat tinggal udah disediain? Atau awal-awal disediain. Cuman ya setelah itu kan harus nyari apartemen sendiri gitu. Kan masih awal-awal, masih sementara. Nah, di hari pertama itu juga saya pindahan kan. Saya juga langsung diajak makan siang bareng. Setelah makan siang saya tur juga lah ke tempat kerjanya, jadi ke studionya. Studionya tuh kalau kalian tahu produksi film itu kan kayak
gudang-gudang gede gitu kan studionya. Nah studio saya tuh kayak begitu gitu. Jadi ada banyak kayak gudang-gudang gitu. Itu isinya bisa dipakai buat bikin berbagai macam set film. Nah, di salah satu gudangnya itu tempat kerja saya di situ gitu. Gede banget ya, kebayang ya. Gede banget. Ini ada pertanyaan dulu nih, Mas Bambi, langsung aja nanya lah. Ini orang Pekalongan nih, tetangganya Mas Bambi nih. Wah, ini Mas Bambinya belum. Ini dia bertanya waktu interview 2 Iya, kali. Mas. Ya. Wah, gimana? Nanya aja langsung Mas Bambi. Itu waktu interview katanya pakai bahasa Inggris. Ah, nih Mas Bambi bisa tanya aja langsung Mas Bambi. Ah, suaranya masih di-mute. Halo Mas Zaki. Halo Mas Emang Bambi. Saya punya apa? Punya orang yang dari Indonesia terus ke Jepang. Minimal aku udah punya satu temen namanya Aswin. Nah ini punya teman satu lagi. Wah, itu bisa dihubungkan Mas Bambi biar berkoneksi di sana. Iya, boleh banget. Nah, tadi kan Mas Jaki bilang waktu apa sebelum masuk interview 2 kali kan? Iya. Nah, pas interview 2 kali itu lewat telepon, lewat HP atau lewat apa sama interviewnya bahasa Inggris atau bahasa Jepang, Mas? Iya. Ditanya apa aja kira-kira? Yang apa? Yang paling ingat atau yang pertanyaan pamungkas atau pertanyaan yang paling apa? Paling krusial itu apa misalnya, Mas? Jadi interviewnya dulu persis kayak gini ya, pakai Google Meet. Oh, Google Meet. Pakai bahasa Jepang. Jadi dari awal sambutan biasa ohayo gozaimasu karena kan pagi-pagi ya. Saya ingat banget itu jam 7 pagi interview buat pekerjaan ini. Jam 9 ya? Di sana jam 9, tapi kan waktu itu saya di Jogja jam 7. Nah, untuk pertanyaannya sih nggak ada yang aneh-aneh ya, paling perkenalan diri. Terus kan ya ditanya-tanya motivasi kerja di sini apa, bagaimana gitu. Terus akhirnya ngobrol ngalor ngidul soal Tokusatsu karena saya bilang ya ini adalah studio yang bikin Tokusatsu, saya tertarik ingin bergabung. Lalu itu setelah bahasa Jepang. Bahasa Jepang betul. Nah setelah itu cuman ngebahas demo reel yang saya kasih. Jadi tanya-tanya ini kamu ngapain aja di sini. Waktu itu kan demo reelnya kan cuman berbagai macam pekerjaan iklan yang pernah saya lakukan gitu. Ya. Setelah itu nggak ada yang aneh-aneh lagi sih. Cuman di situ selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, giliran saya yang menanyakan aja sih. Nah, waktu wawancara langsung nanya apa? Salary segala macam. Di interview kedua. Oh, yang kedua. Bedanya interview pertama sama kedua berapa lama? Sama-sama setengah jam sih. Hah? Bedanya interview pertama dan kedua maksudnya gimana? Kan ada 2 kali interview kan katanya. Jeda berapa lama waktu mungkin? 2 minggu. 2 minggu kemudian dihubungin lagi gitu ya? Iya. Enggak. Jadi interview pertama, terus seminggu kemudian dibilang mau lanjut ke interview kedua, tolong dipilih tanggalnya berapa ya. Akhirnya seminggu kemudian aku pilihnya. Jadi interview pertama kedua jedanya 2 minggu. Yang kedua lebih ngomongin yang apa? Kalau pertama kan kenalan Tokusatsu. Yang kedua ya lebih ke berbagai macam concern manajemennya aja sih. Jadi kan karena aku bilang pengen bergabung dengan Tokusatsu, manajemennya mungkin agak khawatir kalau misal aku tuh nggak mau ngerjain jobnya kalau nggak ada hubungannya sama Tokusatsu. Ya, aku bilang cuman ya profesional aja. Ini kalau udah kontrak ya
apapun tugasnya ya saya kerjain gitu, selama nggak menentang moral saya gitu. Dah ya. Siap. Makasih Mas. Monggo Ya. Mas Irfan balik lagi. Ya, makasih Mas Bembi. Ini sekalian nih ada pertanyaan. Mas Alvin mau nanya langsung nggak? Ngobrol langsung? Cek. Boleh, Halo, Kang masuk. Ya. Assalamualaikum Mas Zaki. Ini saya mau nanya aja, kan dulu tuh pernah ada ini juga, saya pernah dapat info loker dari Tokyo. Kalau misalkan itu yang lagi udah rame sih, Genso, tahu nggak? Ya, Genso Studio. Genso? Yang bikin bareng sama Kadokawa apa Aniplex gitu, lupa dia tuh, si studionya tuh lupa. Nah itu tuh pernah dapat info loker, cuman emang interviewnya tuh harus langsung di onsite gitu, harus ke Tokyo gitu kan. Nah terus pas waktu saya ngecek tuh kalau misalkan dari Indonesia itu sendiri untuk bisa masuk ke industri animasi itu kita harus ada sertifikasi N2. Tapi pas waktu saya ke job fair-nya di Jakarta itu, tapi itu job fair yang di itunya programmer sih, katanya mah asalkan bisa bahasa Jepang itu bisa aja gitu kirim lamarannya langsung ke si perusahaannya. Nah itu kalau misalkan untuk kita tersendiri, apakah kita harus sertifikasi N2 itu dengan waktu ya lumayan kan, N2 tuh berapa tahun lah istilahnya mah kayak gitu, atau yang penting kita bisa bahasa Jepang aja, atau enggak ya pede aja gitu, yang penting kita bisa bahasa Jepang terus lamar ke perusahaan Jepang gitu. Kalau dari Mas Zaki sendiri kayak gimana? Pesan dari aku sih cobain aja ngelamar. Jadi saya kan waktu ngelamar seperti aku bilang tadi, aku belum punya JLPT ya waktu itu. Sekarang pun belum punya JLPT N2, baru JLPT N3. Jadi waktu itu cuma JFT. JFT itu tiap beberapa bulan ada, kayaknya tiap 3 bulan sekali kalau nggak salah. Pertanyaan pun sangat basic. Kayak misal ya salam, ohayo, konnichiwa, dan juga kayak di stasiun gitu, kalau misal dari kereta ini mau kemana, gitu-gitu aja sih. Nah, jadi ya itu, cobain aja. Kalau misal perusahaannya ngerespon kamu gitu, ngasih kamu kesempatan buat interview, dan pas interview kamu tunjukkan kalau kemampuan bahasa Jepang kamu itu cukup bagus untuk pekerjaan itu, ya aku pikir itu tidak akan jadi masalah sih. Udah itu aja. Satu lagi Mas, nanya lagi. Kalau misalkan nih kita keterima atau enggak ada apa ya, istilahnya itu ada lampu hijau, itu berarti untuk dana juga harus udah dipersiapkan ya? Itu minimal kira-kira berapa? Kalau aku dulu nyiapin sekitar 30 ya. 30 juta kan. Untuk itu udah termasuk untuk tiket pesawat dan juga biaya hidup di Jepang selama 1 bulan sampai aku dapat gaji pertama ya. Gimana, cukup itu, Zaki? 30? Cukup, lebih dari cukup itu. Oh, malah lebih ya, bisa lah 20 ya. Biaya hidup aku di Tokyo tuh kayaknya nggak ada 15 juta sih setiap bulannya. Di range 10 sampai 13 sih kayaknya. Oke. Wah, mudah-mudahan Mas Alvin menyusul segera. Lagi proses. Mudah-mudahan tahun ini. Amin. Good luck, nanti tinggal ngobrol tuh kalau udah di Jepang sama Mas Zaki. Tadi ada Mas Aswin juga, nanti bikin geng di sono. Ya, lanjut Mas Zaki, silakan. Oke. Terus setelah kan kerja pertama di Jepang. Jadi kerjaan pertama saya itu, jadi di perusahaan saya itu ngembangin teknologi facial capture sendiri ya. Jadi saya waktu itu bikin model muka manusia hasil 3D scan ya. Jadi di retopo, terus dibikin ulang, pakainya Maya. Nah itu 1 bulan pertama tuh. Kerjaan kedua, jadi di Jepang itu ada perusahaan telekomunikasi milik negara ya, mirip Telkom, namanya NTT. Jadi NTT itu mau bikin iklan untuk perusahaannya. Cukup lama ya, sekitar 3 bulan.
pengerjaannya. Setelah itu pekerjaan IP. Jadi Toei itu ada project namanya Maruyama Lisa. Kalian bisa cari di YouTube. Itu rintisan IP. Kedepannya mau dibikin game horror sih, kayak Dread Out yang tokoh utamanya cewek SMA. Setelah itu saya ngerjain Fortnite-nya dari salah satu Sentai, King of Ger. Jadi King of Ger itu kan Sentai yang full green screen ngerjainnya, karena settingnya kan di dunia fantasi. Setelah itu apa lagi? Balik lagi ke ngerjain project lagi untuk Entity selama 3 bulan juga. Setelah itu ini udah masuk ke project-project yang saya udah nggak bisa sebutin lagi karena belum. Ya. Pasti masih rahasia. Yang pasti cita-cita itu udah nyaris ya mau ketemu tuh. Nah, ya, mungkin ada yang mau ditunjukin, Mas Zaki? Oh iya. Biar kita santai saja. Silakan buat teman-teman mau ada pertanyaan. Ya, mau ada pertanyaan nanti bisa lewat chat atau langsung boleh. Ya. Jadi kalau saya bilang Mas Zaki ini berarti udah berapa software ya? Maya, 3D Max, Blender. Udah nggak kehitung sih kayaknya. Nah, di sini saya mau nunjukin ke teman-teman. Jadi ini mungkin yang paling relate untuk banyak tamu di sini. Jadi aku asumsikan kalian semua itu kan mahasiswa yang nanti punya tujuan sebagai profesional di bidang ini. Jadi sangat penting untuk bisa membuat impact untuk pekerjaan pertama kalian nanti. Nah, satu hal yang paling penting itu adalah make sure kalian bisa menunjukkan, bisa mengerjakan pekerjaan yang kalian akan lamar nanti. Nah, contohnya ini saya waktu itu melamar sebagai posisi 3D animator ya. Jadi saya bikinlah demo model ini. Ini masih awal banget, saya belum kerja sama sekali. So, ya masih banyak minusnya lah. Cuman ini udah lebih dari cukup untuk menunjukkan ke calon bos saya bahwa saya bisa melakukan pekerjaannya. Begitu. Jadi portofolio ini yang membuat jebol ya? Iya, jebol ya? Di pekerjaan pertama jebol pakai portofolio ini. Blender, udah Blender ini? Ini Blender ya. Ini Blender pas zamannya EV masih alpha ya, belum full 28 kali ya? 27. 28 yang belum selesai bahkan. Jadi rendernya cepat. Ya, memang audiens di sini kebanyakan adalah mahasiswa, terutama mahasiswa kelas saya animasi 3D, Zak. Mereka lagi belajar 3D juga. Cuman belum nyampe ke animate, baru modeling. Ya, tahu ada yang tertarik untuk kerja keluar juga. Ini sebuah kesempatan. Nah, ini demo reel waktu awal pekerjaan kan. Nah, sekarang saya mau tunjukin demo reel saya waktu mau pindahan ke Jepang. Nah, ini demo reel Naga. Ini waktu itu buat iklan Sasa Bon Cabe ya. Jadi direkturnya pengen nunjukin kalau si cabenya tuh pedas banget sampai bisa jadi kayak naga lah, nyemburin api. Berarti ini udah di Light FX ya? Di Light VFX ya, betul.
Saya bikin naganya pakai Blender, apinya pakai Houdini, terus kompositinya pakai After Effects. Nah itu baru yang satu naga. Nah ini kan saya tadi bilang ya, untuk bisa dapat pekerjaan, tunjukin kalau bisa mengerjakan pekerjaan itu. Nah saya kan pengen ke Jepang bikin tokusatsu kan. Nah ini saya sempat bikin short Ultraman. Nah ini ada pedang Ultraman-nya jatuh. Embus berbagai asap. Nah ini saya bikin 3D Ultraman-nya. Nah inilah pentingnya fans art ya, Zaki ya. Teman-teman bisa mulai ngerjain fans art apapun itu. Agak berat sih waktu ini bikinnya. Sekitar setengah tahunan lah. Ada gitu dari awal 2022. Jadi itu Agustusan 2022 untuk 2 scene ini. Nah, ini mulai ngerjain film horor Indonesia. Ini karyanya Timo, sutradara Timo ya. Mungkin penggemar film horor udah pada tahu siapa. Film layar lebar apa ya ini? Judulnya tuh VHS 94. Oh, nggak tayang kayaknya di Indonesia. Nggak tayang sih. Cuman di Shudder gitu. Ini sekali, ya menjelaskan juga ya sekali lagi, Zaki ini otodidak ya dulu belajar animasi 3D-nya. Karena dia jurusan seni. Telkomnya. Iya. Sempat kesulitan dulu waktu modeling sama trackingnya, kan nggak ada trackernya. Nah ini balik lagi ke short Ultraman. Ini monster Zeton ya. Mungkin pada tahu kalau pada nonton Ultraman. Nah, ini tuh aku kerjain di tahun 2021 awal untuk iklan gudang garam. Jadi aku bikin kapal di Houdini, rendernya juga di Houdini. Waktu itu agak gila sih, karena satu frame butuh 20 menit di render. Komputernya spek yang kayak gimana tuh 20 menit? Kalau nggak salah RAM-nya aja 64, RTX-nya tuh 2080 kalau nggak salah, apa 2060. 64 giga RAM-nya? Iya. Luar biasa. Cuman itu kayaknya RAM segitu kayaknya ecek-ecek sih buat Houdini ya. Soalnya aku juga udah ketemu salah satu Houdini artis di Jepang juga. RAM-nya dia 256. Itu PC-nya segede apa itu? Waduh, saya punya, sedangkan di toy saya tuh sekarang 128 sih. Jadi ada perkembangan lah. Ini DDR kan? DDR ya. Ini DDR teman-teman, memori. DDR memori 100 gigaan, kita masih beli yang 8 giga. Gimana kamu bisa belajar Houdini? Coba cerita. Houdini itu software apa juga cerita coba. Oh iya. Houdini itu adalah software 3D. Cuman bedanya Houdini dengan software-software yang lain, Houdini itu spesialisasi untuk bikin efek.
atau simulasi. Jadi kayak simulasi air, simulasi api, simulasi asap, simulasi kain, simulasi kerusakan kayak misal gedung runtuh atau ada gempa, itu pakai Houdini. Nah, untuk kenapa saya waktu itu bisa belajar Houdini? Jadi akhir tahun 2020 saya tuh dijanjiin sama bos saya kalau bisa Houdini gajinya bakal didobelin. Ya udahlah. Serius Ya, betul. Ya udahlah, saya akhirnya belajar Houdini. Dan setelah saya selesaiin job yang ini, akhirnya dapatlah saya tambahan gaji itu gitu. Mas Zaki, biar nggak salah paham, terangkan dulu flashback laptop kamu waktu belajar sebelum ke Light FX. Nanti jangan-jangan salah paham, harus punya laptop Sultan dulu. Ceritain dulu deh spek. Okay. Spek laptop saya dulu HP apa gitu? Core i5, Core i7, Core i3. Core i3. Ini laptop saya dulu. Nah ya, jadi teman-teman jangan dulu salah paham ya. Di kantor baru dia dapat yang spek yang bagus, tapi ketika merintis sama lah, mirip lah. Ya emang batasannya kan bisa dilihat ya, dari sini ke sini. Ini kenapa saya bikin ini, karena laptop saya waktu itu cuma bisa buat modeling sama rigging dan animasi. Render pun ya, kalau nggak ada EV saya kayaknya nggak akan render sih. Mungkin cuma play blast doang. Gitu. DDR berapa tuh? DDR berapa ya? RAM 4, DDR 3 kalau nggak salah. 4 GB ya teman-teman DDR-nya. Apa nih? Nggak ada keterangannya sih, cuman ya pokoknya laptop ini dah saya pakainya gitu. Jadi kalau misal teman-teman nggak ada perangkat dengan spesifikasi tinggi, nggak usah berkecil hati, fokus aja kayak yang bilangin tadi, cuman di modeling, rigging sama animasi harusnya udah lebih dari cukup untuk laptop kentang tuh gitu. Nah, balik lagi ke demo real. Ya. Nah, setelah ini tuh saya kerjain sayap ini. Ini project sejujurnya kayak project paling susah secara modeling ya. Soalnya ini kan kalau dilihat bulu ini tuh bukan fur tekstur, tapi fur. Nah, jadi satu-satu saya susun gitu. Kayak bikin prakarya bulu-bulu angsa gitulah di kalau kalian bikin kostum cosplay gitu buat karakter yang ada sayap-sayapnya, ya kayak gitu dah. Cuman ya 3D gitu. Yang ngegerakin sih bukan saya ya, temen saya namanya Ryan yang ngerjain pergerakan sayapnya. Saya cuma sediain model sama riggingnya doang. Berapa objek itu? Satu itu gitu. Ya itu kan banyak berarti kan bulunya itu. Ada berapa ya? Manual itu duplikat 60-an ada kali ya. Agak manual dikit ya. Agak manual emang. Nggak bisa prosedural ini. Nah, ini cuman di color correct supaya sama ya pinknya dengan pinknya ini. Termasuk lightingnya sama kamu? Iya, lightingnya saya. Wow, ngeblend sekali lightingnya. Jadi di light tuh benar-benar ditempa lah lighting dan compositingnya.
Bosnya tuh sangat perfeksionis soalnya. Cuma ya untungnya kompensasinya setara dengan tuntutannya. Nah, sekarang kita ke iklan mobil. Ini saya bangga banget dengan mobil yang ini sih. Soalnya pertama kalinya, ini job mobil ketiga saya ya. Ini pertama kalinya saya modeling mobil nggak direvisi, langsung ACC aja. Ini from scratch bikinnya? Iya, from scratch. Dari mobilnya kan di scan dulu ya, pakai 3D scanner. Nah, baru saya retopo itu mobilnya. Wush, mulus banget. Berapa ini objeknya nih, Vertex-nya? Berapa juta gitu. Kayak ya, yang jelas nggak akan ada 10 juta Vertex sih. Soalnya Blender limitnya kayak di 10 juta Vertex. Nggak ada revisi ini? Langsung dapat ACC. Padahal dulu tuh kayaknya mobil pertama tuh kayaknya nggak tidur sih. Seminggu kayaknya nggak tidur gara-gara revisi doang. Catet seminggu nggak tidur. Nah kalau ini ya seminggu tapi nyantai. Alhamdulillah langsung di ACC. Wah, seneng banget dulu. Makanya saya taruh di model ini gitu. Nah, mulailah bikin disatuin dengan iklan, dengan footage realnya ya. Jadi awalnya cuman mobil dummy ya kayak gini. Nah, terus diganti dengan mobil 3D. Berarti dapat tender dari Jepang ya? Tendernya agensi sini. Ini kan dijualnya di Indonesia. Oh iya. Nah, cuman direkturnya orang asing sih sayangnya. Oh, oke. Ya silakan Priyanka bisa open mic-nya kalau mau nanya. Gak apa, terpejet, maaf. Oh, ya. Lanjutnya apa nih? Nah, ini setelah ini kayaknya mobil Toyota Veloz kalau nggak salah namanya. Ya sama kayak yang sebelumnya sih. Cuman ganti mobil aja. Oh iya, cuman ini ada adegan kayak gini ya sih. Nah, ini bukan cuman 3D ya, jadi agak-agak kayak kayak di Photoshopin lah, di Photoshopin tapi pakai video. Jadi saya isi pakai campuran foto-foto ya. Berarti kamu bukan sekedar modeling juga ya? Aku jadi generalis di sini, hampir semuanya lah. Aku handle. Satu iklan berapa lama ngerjain ini tadi? Berapa ya? Sebulan ada lah. Oke, dengan feedback revisi ya? Sebulan. Di Indonesia tuh cepet-cepet ya proyeknya, sebulan ganti proyek lain, sebulan ganti proyek lain. Itu beda jauh dengan di Jepang. Di Jepang tuh terakhir waktu selesai itu setengah tahun saya kerjain itu satu proyek. Jadi agak nyantai. Bos-bos orang Jepang baik ya, lebih baik ya ngasih iya. waktu. Ini simulasi baju ya, nggak terlalu wah sih kayaknya. Saya nggak berani kasih hasil render akhirnya karena saya cuman ngerjain simulasi bajunya doang gitu. Yang animate teman-teman saya yang lain gitu. Iklan apa film? Iklan. Oh, paling bisa ya cari aja iklan apa ya. Jarang-jarang live pakai film tuh. Film sih cuman yang ini tadi. Kenapa bosnya mau ngambil ya karena teman baik aja sih sama direkturnya.
Ya. Berarti kita bisa balik lagi ke Jepang nih, cerita tentang Jepang nih. Nah, setelahnya apa ya? Ada yang mau dicari tahu nggak soal Jepang gimana gitu? Ya, silakan jika ada yang penasaran, ya, ingin bertanya, langsung aja Arkan open mic-nya. Nanti tanya jawab sama Mbak Venes ya. Mbak Venes bisa dibantu? Oke. Mas Jaki, saya izin bertanya ya. Iya. Untuk bekerja di Jepang itu, terutama di studio animasi, hal apa yang diperhatikan saat HR menginterview calon karyawan agar bisa diterima? Terus, apa yang bisa menjadi kelebihan kita atau titik jual kita sebagai calon karyawan agar bisa menjadi kandidat yang mencolok dari calon karyawan lain? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Oke. Hal apa yang perlu diperhatikan dari HR supaya kita bisa mencolok ya? Iya. Tips aku sih nggak terlalu aneh-aneh ya. Maksimalin aja di skill bahasa Jepangnya kamu. Terus juga portofolionya harus strong, harus kuat. Jadi make sure aja samain dengan perusahaan inceran kamu ya. Jadi kalau misal perusahaannya suka bikin anime style 2D tapi sebenarnya 3D, kayak misal grafik-grafiknya Genshin Impact ya, kasih portofolionya yang kayak gitu. Kalau misal perusahaannya suka bikin kayak saya kan tokusatsu, ya saya bikinlah tokusatsu gitu. Terus juga sering-sering latihan wawancara ya. Misal saya dulu tuh jadi tulisin semua kayak template berbagai macam pertanyaan yang ada di interview. Nah, terus saya tulis jawabannya tuh. Nah, saya ulang-ulangi terus cara ngomongnya gimana gitu. Setelah itu untuk supaya bisa mencolok ya, ini aku dengar sendiri sih dari manajer tempat saya bekerja gitu. Salah satu kelebihan orang asing yang datang ke Jepang, entah gimana dia ngomong gini, saya bisa melihat api di mata orang-orang asing yang mau bekerja di sini gitu. Luar biasa ya. Jadi tunjukkanlah semangat itu waktu kamu interview gitu, supaya apinya itu kelihatan. Oke. Itu aja sih. Terima kasih ya Mas Jaki atas jawabannya. Ya, ternyata Mas Zaki mempersiapkan betul ya satu pelajaran yang penting. Nggak bisa kita improvisasi, modal improvisasi. Ternyata Mas Zaki mempersiapkan itu dan kita bisa tiru ya cara dia mempersiapkan wawancara. Karena wawancara itu krusial, kayak yang gampang, tapi itu menentukan. Portofolio sesakti apapun ya, kalau diwawancara kurang meyakinkan, kayaknya lewat tuh kesempatan. Zak, coba ceritain teman-temanmu Zak di tempat kerja, ada dari bangsa mana aja dan bagaimana bedanya dengan kita? Oke. Kebanyakan sih jelas ya orang Jepang ya. Terus juga ada yang dari China daratan ya, nggak ada yang kayak dari Taiwan gitu, belum ada di tempatku. Orang Korea pun ada, orang Asia Tenggaranya tuh ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, India, Pakistan pun ada. Ya perbedaan dengan bangsa kita gitu ya. Satu hal yang aku perhatikan tuh orang Jepang sangat-sangat disiplin dengan peraturan ya. Contohnya tuh kan, jadi saya kalau waktu di Indonesia
kalau misal lagi luang gitu kan ya, lagi nggak ada kerjaan, saya itu suka nge-YouTube gitu. Nah saya bawalah kebiasaan itu ke Jepang kan. Dan kadang saya bisa luang juga, ya saya nge-YouTube lah. Nah cuman ya aku kira orang Jepang itu nggak akan keberatan kayak orang Indonesia gitu. Ya lagi kosong ini nggak apa-apa lah nyampe. Nah cuman waktu saya di Jepang itu saya nggak boleh gitu. Cuman boleh ke YouTube kalau misal mau buka tutorial 3D-nya atau ya yang ada hubungannya lah dengan pekerjaan. Untuk jam kerja juga mereka sangat-sangat disiplin. Kayak misal berangkat harus dari jam segini. Kalau misal lebih dari jam segitu harus pulang kantor. Kalaupun emergency harus izin dulu ke supervisor gitu. Begitu sih. Nah, untuk orang China somehow karakternya mirip orang Indonesia ya. Aku merasakan sangat akrab juga, kayak ngomong sama orang dari bangsa sendiri. Orang Korea mirip dengan orang Jepang. Orang India Pakistan mereka cukup jago berbahasa Inggris ya, lebih relax juga. Kayak Eropa. Kenapa? Eropa nggak ada orang Eropa? Nggak ada. Adanya sih paling orang Amerika, cuman emak bapaknya tuh orang Jepang, jadi ya kayaknya cuman balik aja gitu ke tanah leluhurnya gitu. Orang Eropa saya belum nemu sih. Ya pelajaran berharga tadi ya, di saat kerja ya harus kerja gitu, walaupun nggak ada kerjaan ya nggak bisa. Kita harus konsisten. Paling banter itu juga belajar ternyata paling banter. Ada ini pengalaman terlambat atau melanggar aturan? Ya paling itu sih, itu YouTube. Terus juga waktu itu baru kemarin banget saya dikasih peringatan sama supervisor saya. Jadi kita kalau misal mau WFH tuh sehari sebelumnya harus laporan, bukan pas hari itu, pas hari H laporannya. Nah saya cuman laporannya pas hari H-nya itu. Ya aku kira nggak bakal dipermasalahin lah. Cuman sialnya saya kan waktu itu ada meeting sama supervisor di pagi harinya. Saya dimarahin lewat chat gitu. Wah, ternyata kamu WFH ya. Harusnya ditulis dulu laporan WFH kemarin, bukan hari itu gitu. Etika ya? Iya. Itu udah tertulis di peraturan perusahaan juga sih. Jadi ya mungkin bisa di SP sih kalau supervisornya mau mempermasalahkan. Cuman alhamdulillah cuma dikasih peringatan. Pelajaran berharga ya. Nah itu tuh ada pertanyaan tuh. Kalau luang gitu harus ngapain Mas? Nggak mungkin juga bengong kan. Saya tuh setelah ketahuan nge-YouTube itu, saya akhirnya sering-sering baca buku ya tentang bisnis animasi. Jadi di kantornya itu ada kayak satu rak buku. Jadi itu kumpulan buku-buku yang dikumpulin sama karyawan-karyawan sebelumnya lah buat jadi acuan sumber informasi. Jadi ya ngisi waktu luang aja lah yang bermanfaat itu sampai jam pulang tiba. Gitu aja sih dari aku. Oh, baca boleh ya, baca? Baca boleh. Nggak dipermasalahin itu kalau baca. Jadi tantangan apa selama jam kerja? Yang paling bikin stres tuh apa yang dalam jam kerja ya? Dalam jam kerja yang paling bikin stres, beda jauhnya dengan Indonesia tuh nggak stres karena deadline. Ya kan deadline-nya kan panjang banget ya. Jadi cukup apa? Ya luang banget lah. Yang paling
kesulitan mungkin bahasanya ya. Terkadang kita tuh mau ngomong apa, cuman nggak tahu kosakatanya. Jadi kita harus buka bentar-bentar, kita kayak misal gini, misal mau ngomong A itu, cuman nggak muncul nih kosakatanya di pikiran. Nah saya akhirnya malu-malu ngomong gini, bentar ya, mau buka Google Translate dulu. Aku akhirnya di HP dicatat kan kosakatanya apa yang kosakata apa yang mau diucapin. Nah akhirnya saya barulah ngomong, jadi agak ada jeda di situlah paling ya. Jadi soal kerjaan mah ya mirip-mirip lah dengan yang Indonesia, malah yang jadi bikin stres tuh komunikasi ya. Dan selama 2 tahun itu ada improve skill bahasa Inggris, bahasa Jepangmu, Jang? Bentar nih aku mau bales pertanyaan ini. Bahasanya harus level apa, Mas, berarti? Bahasanya harus level apa? Saya saranin harus sebisa mungkin sama dengan native speaker ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak, biasanya mereka cukup toleran ya dengan orang asing. Jadi cuman apalin aja keyword-keywordnya, mereka ntar nyambungin. Oh iya, maksudnya tuh ini. Jadi harus level apa? Ya N4 lah. N4 itu JLPT N4 tuh berarti setara orang yang bisa berpariwisata di Jepang dengan baik gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, itu awal mula belajar itu gimana ya, Mas? Dan skill fundamental apa yang paling awal yang harus dipelajari sebelum akhirnya menguasai skill-skill lainnya? Awal mulanya itu saya buka di Google Play Store, ada aplikasi buat belajar nulis hiragana sama katakana. Aku saran kamu dari situ aja dulu, dilancarin belajar hiragana dan katakananya. Nah, setelah kamu selesai di situ, aku saranin mulai belajar di buku yang ini nih, Nihongo So Matome dari N5. Jadi bukunya ini ada beberapa ya, kan ada grammar, ada juga yang kanjinya. Nih kan grammar, vocabulary, reading, kanji, listening. Nah, terus setelah kamu selesai pelajar ini, coba dites dengan ikut tes JLPT. Setelah itu ya udah ulangin aja prosesnya sampai ke level yang kamu inginkan. Untuk saat ini aku sendiri masih di level N3 ya. Rencananya tahun ini mau N2, doain aja bisa berhasil. Aku harap itu menjawab ya. Kalau misalnya ada kendala teknis itu biasanya konsultasi kolega atau diberi kesempatan outsourcing mandiri. Kendala teknis tuh maksudnya kalau misal dapat kerjaan sesuatu cuman nggak tahu cara ngerjainnya kan ya, aku asumsikan maksudnya gitu. Nah, untuk itu aku biasanya pertama konsultasi kolega dulu ya. Tapi kalau nggak kolega nggak ada yang bisa juga, biasanya aku cari di YouTube atau sumber-sumber informasi yang lain. Tapi kalau nggak ada lagi, aku biasanya minta bosku buat beliin online course yang ada buat ngerjain masalah itulah. Kalau misal jadi kayak dulu tuh dulu apa ya, pernah aku minta, kayaknya Budi ini deh, dulu aku pernah minta bosku biayain online course Houdini-nya aku. Terus selanjutnya ya, kalau buat
peribadahan di kantor gitu gimana Mas ketentuannya? Nah, itu di kantor aku Jepang ya kan ya. Jadi waktu ini saya Muslim pertama ya yang kerja buat Toei. Jadi kita dikasih satu ruang kosong. Nah, satu ruang kosong itu tempat saya sholat di situ gitu. Nah, terus setelah itu ya mulai berdatanglah dari negara-negara lain kayak Pakistan. Nah, kita sholatnya di situ. Nah, kalau sholat Jumat itu masjid dari tempat saya cukup jauh ya. Jadi saya WFH dulu di hari itu. Terus saya standby dari kafe yang ada di dekat masjid. Gitu sih. Wah, perjuangannya luar biasa ya. Oh, itu boleh ya izin WFH itu ya? Boleh. Sebetulnya saya sempat kepikiran pengen WFH dari Indonesia aja kali ya. Cuman setelah cek-cek berbagai UU Ketenagakerjaan ternyata nggak boleh, harus stay di Jepang. Sampai puas dong, sampai puas. Iya. Itu ya. sih. Ya, masih belum ada pertanyaan lagi. Mungkin banyak ini cerita pengalaman kehidupan ya di luar pekerjaan ya. Ngapain aja selain bekerja di sana? Satu hal yang pasti jalan-jalan ya, mumpung waktu di Jepang gitu kan. Kalau tiap weekend, nggak tiap weekend juga sih. Kayaknya tiap beberapa minggu sekali saya sempetin keliling Tokyo atau juga ke daerah-daerah sekitarnya Tokyo gitu. Tempat favorit aku sih biasanya ya restoran Indonesia di Jepang sih. Aku biasanya untuk melepas kangen dengan masakan-masakan di Indonesia ya. Rasanya sejujurnya lebih prefer masakan Indonesia dibanding masakan Jepang saya. Ya, dengerin ya. Kita itu, aduh, rasa itu. Berarti permasalahan di luar pekerjaan itu yang paling bikin stres, kangen apa gimana atau? Kalau saya dingin ya, berbeda jauh dengan di Indonesia. Di sini tuh dingin banget. Sempat beberapa waktu juga suhunya minus. Paling harus belajar untuk menghadapi itu. Terus jam kan dari misal di musim dingin itu kan matahari terbit bisa jam 7, jam matahari terbenam bisa jam 4:30. Pas waktu musim panas malah matahari terbit bisa jam 4, matahari terbenamnya jam 7. Nah, paling deal dengan masalah itu sih. Jadi kayak waktu tidurnya jadi harus agak-agak struggle gitu. Aneh sekali ya. Nah, waktu panas segimana panas di sana? Ya standar Bojong Soang lah. Oh, nggak terlalu parah ya kalau panas ya? Itu sih. Oh ya, lanjut tadi ya, perkembangan bahasa Jepangku ada atau enggak kayak? Aku pikir ya ada perkembangan ya. Kan berbeda gitu, belajar dari buku dengan ya tiap hari mempraktekannya. Aku pikir jadi lebih lancar. Teman udah mulai banyak teman? Teman udah mulai banyak ya. Ya biasanya sih yang punya hobi sama teman-temanku tuh ya sama-sama tokusatsu, terus juga orang-orang, aku juga kayaknya paling akrab sama orang-orang China sih, soalnya mereka juga somehow omongan denganku tuh kayak nyambung aja. Orang Indo malah belum ya? Udah ada orang Indo? Iya, jadi sebelum saya ke Jepang tuh di salah satu series Sentai itu namanya
Avatar Sentai Don Brothers ya. Itu saya lihat di openingnya ada orang yang namanya Indo banget tuh. Namanya Eri Suryadi. Nah, saya waktu itu ketika dengar nama itu, saya keinget dengan salah satu freelancer yang pernah collab bareng, namanya Bang Satria. Nah, Bang Satria tuh bilang dia dulu pernah ada punya anak buah gitulah, yang sekarang kerjanya di Jepang. Entah kenapa saya punya firasat, jangan-jangan anak buah yang kerja di Jepang itu tuh si Eri Suryadi itu yang namanya muncul di opening Sentai itu. Nah, aku akhirnya nanya dong tentang itu ke Bang Satria. Nah, Bang Satria malah bilang, oh iya itu orang itu yang waktu itu aku ceritain dulu ke Jepang. Nah, aku akhirnya kontekanlah ke Eri Suryadi itu. Nah, saya bilang kan, Abang ini bener ya, Abang yang ngerjain di Sentai gitu. Nah, iya bener, saya ngerjain yang Sentai itu. Nah, akhirnya aku mulailah kontak-kontakan dengan dia, konsultasi dengan dia soal Jepang dan berbagai macam halnya. Ya, aku akhirnya setelah tiba ke Jepang, ya akhirnya kita jadi sering-sering main lah silaturahmi gitu. Ada komunitas orang Indonesia ketemu? Ada ketemu. Silakan, ada pertanyaan lagi seperti ini. Kalau Mas, saya mau bertanya, saya kebetulan suka dapat freelance iklan kecil 3D juga, tapi masih belum mumpuni pakai Udini. Itu tipsnya bagaimana ya biar tetap bisa keterima di perusahaan iklan? Seminim-minimnya ya, kalau mau di pekerjaan iklan, pack shot suatu barang ya, itu kamu harus bagus gitu. Shot. Nah, bikinlah kayak begini tapi 3D. Aku cukup pede kamu bisa dapat mudahnya keterima ya kalau berhasil bikin kayak begini tapi 3D gitu. Minimal itu, atau ya kayak yang aku ceritain tadi gitu, kayak showreel-nya aku gitu. Dia cuman karakter lagi ngapain gitu. Cuman ya kalau kamu bisa pack shot ini, cukup pede, kamu bisa lah. Pakai Udini, wah nggak usah terlalu dipikirin dulu. Kan masih awal-awal banget, ini cukup lah. Mas pernah ikut project anime nggak? Kemarin banget aku dapat project VTuber ya. Namanya Calliope. Nah, project ini ya anime ini doang sih kayaknya yang pernah aku kerjain. Belum dikasih kesempatan. Kantor maksudnya atau freelance? Kantor. Oh, kantor ngerjain ini juga. Sekalian tanya tuh. Mas, saya ingin bertanya, saya berminat untuk bekerja di bidang animasi 2D. Apakah teknis kerja 2D mirip seperti 3D atau berbeda jauh? Alur utamanya sih nggak beda jauh ya. Ya bikin naskah dulu, terus setelah bikin naskah bikin storyboard. Setelah bikin storyboard, ya mulai bikin animasinya. Setelah bikin animasinya ya udah disatuin, dipakai video editornya, audionya dan lain sebagainya. Tapi yang paling bikin berbeda sih paling ya di 2D kan pertama bikin rough sketch-nya dulu kan kalau nggak salah, terus outline-nya, setelah outline-nya bikin solid color-nya, terus setelah itu kasih shading-nya kan. Ya paling itu aja sih bedanya. Mungkin lebih rincinya gini, Zak. Pertanyaannya, chance-nya, kesempatannya lebih tinggi mana 2D dengan 3D di Jepang untuk kerja?
3D sih. Aku cukup pede 3D ya. Karena apa begitu? Soalnya 3D itu biaya produksinya lebih murah dibanding 2D. Untuk bisa 2D pun harus jago banget gitu. Serius? Lebih murah? 3D lebih murah daripada 2D? Iya, lebih murah daripada 2D. Karena teknis ya? Karena teknis, ya kan perlu ahli gambar ya. Kalau misal yang bisa gambar dikit ya kerjanya lama. Nah, cost terbesarnya tuh di waktu itu. Ya, memang saya sering sampaikan ke teman-teman mahasiswa, udah dewanya kalau 2D itu Jepang tuh udah dewanya, sehingga kita kalau mau tembus di sana ya harus jadi dewa. Tapi kalau 3D peluangnya terbuka besar ya, Jack ya? Iya. Industri yang kenapa? Harus mungkin orang-orang Jepang nggak terlalu minat atau kesulitan belajar 3D atau gimana, Jack? Soalnya berbagai chance apa ya, peluang kerjanya tuh bisa di berbagai industri gitu kan. Somehow kan sekarang produksi kan pakai software 3D semua ya, jarang-jarang banget untuk 2D. Aku perhatikan juga kayak hampir setiap studio ada lowongan pekerjaan animasi 3D, cuman jarang-jarang ada animasi 2D gitu. Paling studio klasik kayak toy animation itu ada 2D. Studio baru kebanyakan 3D ya. Itu aja sih. Ada lagi tuh yang bertanya, Jack. Kalau perkembangan AI gimana, Mas? Perkembangan AI secara spesifiknya apa yang kamu pengen tahu tentang perkembangan AI? Boleh lebih dijabarkan lagi pertanyaannya? Kantor pakai disupport AI juga, Jack? Belum. Kita juga sebenarnya masih rada-rada bingung sih pakai AI-nya mau di bagian mananya gitu. Soalnya kan kita campur-campur ya. Kadang ada yang IP dari dalam dan juga ada kayak pesanan gitu dari luar. Nah kalau dari luar kan ya spesifik banget gitu. Misal ya tolong gerakin karakter dari model ini gitu atau apa, kan itu nggak bisa pakai AI. Ngaruh tidak ke animasi di Jepang? Setahu aku tuh kayak pekerjaan yang kayak sangat repetitif, kayak misal coloring gitu, itu udah mulai diterapin sih. Kan di Toei Animation tuh kalau nggak salah ada ini nih. Wih, One Piece tuh pakai AI. Nah, kayak begini gitu. Jadi Toei tuh kerjasama dengan salah satu perusahaan AI untuk bikin tools AI untuk dipakai di dalam gitu. Jadi semua datanya sih dari Toei-nya sendiri. Jadi kayaknya cukup etis ya, aku bilang, untuk dipakaikan ke AI yang dipakai oleh Toei itu sendiri gitu. Internal ya? Internal ya. Cukup fair lah, nggak kayak berbagai macam software AI lain yang katanya tuh nyolong. datanya tuh nyolong gitu.
Ya itu artinya sudah mulai masuk ke AI ya. Perusahaan sebesar itu pasti bantu banget tuh. Silakan, ada lagi? Mas, saya mau bertanya, kebetulan saya dulu iseng bikin animasi karakter 3D di software kecil gitu, tapi hiatus 2 tahun karena kendala software. Sekarang saya mau balik lagi belajar animasi, itu bagusnya mulai dari animasi karakter, VFX atau apa ya? Sama mungkin paling pentingnya di bagian mana gitu, bagian mananya gitu yang harus dikuasainnya. Satu hal yang mau aku ngomongin, tujuan akhir kamu tuh apa gitu? Kalau misal tujuan akhirnya kerja, bentar ya, gajinya mah bentar dulu. Kalau misal tujuan akhirnya kerja, itu ya cobalah dibikin dari tempat kerja inceran kamu tuh kayak gimana gitu. Kayak misalnya asumsikan kamu pengen kerja di Hololive lah ya, mau bikin karakter kayak begini, coba bikin 3D animasi untuk si karakter ini gitu, modelnya aja gitu. Jadi modelingnya dikuasain khusus untuk animasi stylized kayak begini gitu. Mungkin lebih melengkapi, Zak. Sebenarnya Zaki dulu itu awal belajar memilih menjadi generalis atau nggak sengaja? Mungkin itu melengkapi. Gitu. Terpaksa ya sebetulnya. Karena sendiri ya, introvert nih jangan-jangan nih. Jadi begini, aku dulu kan tools perangkat laptopnya terbatas banget ya. Karena cuma bisa modeling, ya aku akhirnya fokus modeling aja gitu. Jadi latihan sculpting pakai Pentab, atau bahkan awal-awal aku belum punya Pentab, cuman pakai mouse doang sculpting gitu. Bikin sculpting 3D di Blender. Jadi dulu sering-sering latihan bikin kayak begini nih. Atau begini. Itu aja sih. Jadi kalau Zaki disuruh milih lebih baik spesialis apa generalis menurut Zaki? Kalau aku sih generalis ya. Spesialis biasanya sangat-sangat kesempatannya terbatas ya. Kalau misal belum ada atau nggak kerja di studio yang gede banget, kayak misal studio Pixar gitu, itu kan mereka departemennya khusus banget ya, dan jago-jago di masing-masing departemennya. Kalau misal yang bikin rambut doang, itu spesialis banget lah. Nah, cuman sayangnya kan kita kerja di Indonesia yang kita tuh nggak ada industri besar banget kayak Pixar gitu, yang kita memungkinkan kita untuk jobnya khusus aja gitu ngerjain itu. Saya nggak bisa. Jadi misal projectnya harus bisa dari modeling, animasi, rigging, sampai rendering pun. Aku pikir nggak akan kelaparan lah kalau bisa semua gitu. Ya, jawaban dari Zaki ini menjelaskan ya kondisi karir. Ya, kalau teman-teman ingin kesempatannya sangat terbuka, ya generalis nggak masalah. Toh di luar juga, di Jepang juga dihargai generalis. Pilihan spesialis juga bagus, ya cuman kesempatannya makin menyempit ya. Dua-duanya bagus menurut saya. Silahkan dimulai dari yang membuat seneng ya ngerjainnya. Iya. Ya. Maunya nikmatin aja prosesnya. Ya, berarti Zaki itu, berarti sebenarnya kamu tuh belajar 3D itu sebelum kuliah atau setelah kuliah sih? Aku tuh mulai tertarik belajar 3D dari SMP. Oh, wow, SMP.
Jadi waktu itu aku nemu buku 3ds Max di Salemba lah. Ya aku akhirnya beli kan. Terus aku praktekin, kayaknya cukup asik nih. Aku ada kepikiran buat mau bikin game dari itu. Cuman akhirnya jadi situ kan saya mulai tertarik ke programming dan ya masuk SMK pemrograman, cuman kayaknya nggak cocok programming, akhirnya ke seni gitu. Karena lebih enjoy 3D-nya gitu. Ini penting nih. Dari pengalaman kuliah seni, apa yang kepake ke kerjaan kamu sekarang, Jak? Apa yang kepake di pekerjaan aku pikir proses penalarannya ya, proses ide baru kepake banget sih. Aku kerasa kepake banget tuh waktu di Jepang ya. Jadi di Jepang tuh suka ada kayak sayembara bikin IP baru gitu. Nah, akhirnya dari proses ngide yang aku pelajari waktu kuliah dulu, ya aku akhirnya ketemulah sering-sering ngajuin IP ke tempat kerja aku sekarang. Alhamdulillah baru kemarin banget ada satu proposalku yang keterima. Ntar kalau udah siap publik, tahu kayaknya bakal kasih info lah ke kawan gitu. Anime style atau gimana nih stylenya? Ini project game sih sebetulnya. Oh, game. Oh, proposal tuh konsep aja ya atau dengan visualnya? Dengan visualnya. Supaya ngasih gambaran lah produk jadinya tuh kayak bagaimana. Ya, ini kebiasaan yang ada di kampus ternyata kepake ya teman-teman, di mana teman-teman ditugasin bikin artbook, ya sebuah proses dari ide sampai akhir terdokumentasikan, ya, sehingga terbiasa nanti bisa pitching ya. Apa semacam feedback dari company terhadap IP-mu yang bisa jadi pelajaran buat kita semua? Feedback company tuh ya sempat beberapa kali ya diminta revisi. Ini kayaknya terlalu panjang, terlalu mahal. Jadi sesuaikanlah dengan kemampuan company kamu gitu. Misal batasan budget projectnya sekian M, lah disesuaikanlah ide-ide kamu tuh dengan ukuran segitu gitu. Kenapa kamu lebih milih game ketimbang animasi film? Kayaknya kemungkinan untuk suksesnya gede ya. Misal kemungkinan balik modalnya gitu. Aku hitung-hitungan bisnisnya lah. Dibandingkan dengan project animasi. Aku perhatikan kayak selalu BEP gitu, cuman balik modal doang gitu. Oh gitu ya. Ini menjelaskan kondisi industri animasi Jepang nih sedikit banyak. Kamu ngikutin perkembangan industri animasi Jepang, Jak? Iya, karena adanya aku di sini kan aku bisa sempetin ngobrol gitu bareng-bareng kayak produsernya, sutradaranya. Kan kadang suka kayak berpapasan sama mereka di kantinnya gitu ya. Jadi disitulah mulai ya basa-basi ngobrol soal industri, soal kerjaan dan sebagainya. Input apa yang kamu bisa kasih ke industri animasi Indonesia? Apa jauh perbedaan kita dari hasil kamu nanya-nanya itu? Satu hal yang aku mau sampaikan sih, kayak prosesnya kita tuh banyak yang belum selesai dengan dasarnya ya. Basic ya. Di sini tuh infrastrukturnya lengkap dari hulu ke hilir ya Kang. Aku perhatiin tuh dari pendidikan gitu, dari pelatihan animator, programnya tuh kayak aku perhatiin nggak pernah gagal gitu.
atau at least mayoritas selalu berhasil. Apa ya? Jadi animatornya ketika lulus dari sekolah animasinya, kemungkinan untuk diserap di industri itu ada, dan mereka ketika pertama kali langsung masuk ke kerjaan itu mereka langsung bisa gitu. Aku perhatikan beda jauh dengan fresh grad di Indo tuh, kayak 1 tahun pertama suka terseok-seok, masih harus banyak diajarin oleh senior-seniornya. Aku pribadi juga dulu tahun pertama kayak sangat terseok-seok sih. Masih sering banget dimarahin sama bos gara-gara kayak butuh banyak banget revisi gitu. Terus untuk industrinya juga kayaknya harus pinter-pinteran nyari sumber pemasukan gitu. Jadi di Jepang sendiri kan seperti yang kalian tahu, itu sumber pemasukannya ada yang dari iklan, ada yang dari merchandising ya, entah itu mainan atau aksesoris macam kaos, tas, dan sebagainya. Terus juga dari kayak brand ambassador, itu juga kayaknya Indonesia harus mulai dikembangkan. Ya. Gitu. Mengeksplorasi penghasilan ya, sumber-sumber penghasilan. Karena YouTuber animasi banyak banget. Selain IP yang mainstream ya, di TV, di OTT, ternyata di YouTube pun banyak ya. Iya, di YouTube banyak. Itu ada pertanyaan, Cak. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Mas, gaji animator di Jepang itu sebanding dengan hidup di Jepang? Iya, ya untuk 3D aku pikir sebanding ya. Masih bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan juga nabung. Tapi untuk 2D, ini sayangnya aku dengar tuh sangat lepas gitu gajinya dengan gajinya dengan biaya hidupnya gitu. Itu aja sih. Mas, saya ingin bertanya, semisal bikin background anime style itu kan hampir realis. Nah, tekstur yang ada pada tembok atau jalanan atau kayu dan seterusnya itu dibikin secara manual apa gimana ya? Dan menggunakan software apa kira-kira, Mas? Dugaan saya itu pakai teknik campuran gitu. Jadi di kit bash aja gitu, kit bash 2D. Banget iklannya. Dan orang Jepang itu kreatif ya, Jack. Bukan ini. Dan secara manual apa gimana? Apa ya? Aku lupa namanya. Nah, bukan.
Aku perkirakan sih tekniknya kayak gini ya. Jadi campur-campurin gambar-gambar antara yang real dengan yang gambar tangan dan juga 3D gitu. Menggunakan segala bagai cara ya untuk mencapai output yang diinginkan. Ini matte painting ya disebutnya. Iya. Gitu sih. Softwarenya apa? Campur-campur ya paling antara Photoshop, Krita, Blender pun sekarang kan yang Grease Pencil-nya kan udah jago tuh. Aku pikir juga Blender juga termasuk pakai sih untuk yang sekarang gitu. Itu aja. Mas, untuk membuat portofolio 3D yang baik itu harus nunjukin prosesnya atau karya hasil yang sudah dikerjakan saja? Prosesnya tergantung ya. Kalau misal VFX kayak yang sebelumnya aku kasih tahu gitu. Bukan. Nah, kalau VFX ini kan hasil akhirnya tuh. Nah, cuman aku kasih lihat dari playblade-nya, terus 3D-nya, terus kasih efeknya gitu. Itu aja sih. Jadi ada breakdown-nya lah. Nah, cuman untuk misal project-project yang porto-porto yang lain gitu kayak modeling, ya kasih lihatnya gini aja gitu. Ya, kasih lihat hasil akhirnya sama topologinya aja gitu. Nah, kasih lihat juga ini aja sih kalau modeling. Nah, kalau animasi Playblade aja udah cukup sih. Untuk lighting hasil akhir juga udah cukup. Itu aja sih paling. Ada pertanyaan lagi? Mungkin itu tadi yang melengkapi yang nanya soal salary. Tadi Mas Zaki itu cerita bahwa sebulan dia bisa menghabiskan biaya hidupnya 13-15 ya, Jak? Atau berapa, Jak? Iya, 13-15 juta. Ya bisa diprediksikan lah berapa gajinya Mas Zaki ya. Pasti di atas itu ya. Karena dia pengen main pasti. Iya. Jak, kan kalau di sini susah banget ya beli, ya maksudnya berat banget beli figur ya. Iya. Kamu ngeborong dong. Di sana lebih murah atau mahal? Lebih murah dong. Kan nggak ada biaya impor. Wah, figur perbandingannya gimana, Jak? Harganya, Jak? 1:2. Wow, setengahnya. Dan ada yang second kalau nggak salah di sana tuh. Iya, dan ada yang second. Cuman harganya nggak beda jauh sih. Jadi beli yang baru aja sekalian. Wah, senangnya. Ya. Tadi ada hal yang perlu saya tekankan bahwa ketika teman-teman mengincar sebuah studio, jadi ketika kita mau melamar pekerjaan itu harus clear dulu mau kemana. Harus jelas sasarannya, studionya harus tahu gitu. Nggak bisa random. Ketika udah jelas, nggak random, jadi kita bisa meriset portofolio perusahaan itu apa aja dan ikutin aja. Tadi yang kata Mas Zaki itu salah satu strategi ya? Iya, salah satu strategi. Dan tadi itu ada teknik page. Apa, Jak, tadi
patch modeling ya? Patch modeling. Tadi yang meniru gambar asli itu apa? Meniru modeling, latihan modeling meniru sculpting. Yang awal tuh tadi gelas tuh, yang gelas air apa tuh tadi pack modeling gitu yang kamu pack shot. Nah itu bakal jadi latihan nih, terutama mahasiswa. Latihan pack shot ini menjadi kurikulum ya, bagus ya, pack shot ya. Dan Kang Zaki langsung ya ngasih banyak hal ilmu hari ini. Pack shot. Iya, pack shot. Ini udah dari, kalau nggak salah dari tahun 2000-an awal udah jadi standar masuk 3D iklan lah. Pack shot ini. Harus ada gambar aslinya lalu ditiru atau gimana? Nggak usah. Ya tunjukin aja gambarnya kelihatan kayak produk asli gitu, dan lightingnya kayak pengen jualan produk itu gitu. Hiperrealistik ya. Iya. Ya silakan teman-teman bagi yang masih penasaran, ingin tanya-tanya ya. Mumpung masih di sini Mas Zaki. Di sana jam berapa Mas Zaki? Udah jam 5. Bentar lagi Mas Zaki mau buka puasa ya. Gimana cari makanan halal di sana Mas Zaki? Masak? Cukup sulit ya. Harus kalau nggak pesan online ya masak sendiri gitu. Ongkirnya gimana itu pesan online? Kan jauh-jauh kali. Iya, jadi ya nyetok aja gitu buat 2 minggu. Ya. Banyak makanan packing, frozen ya. Iya. Apa makanan favorit kamu di Jepang, Zaki? Paling karage kali ya. Jangan bilang karage lagi, katsu lagi. Di sini udah banyak itu. Gimana ya, ramennya tuh isinya babi semua loh. Iya. Hambar nggak? Hambar? Hah? Hambar. Ya relatif lebih hambar sih dibanding makanan Indonesia. Ada kerja remote nggak Mas untuk orang Indonesia di Jepang? Setahu aku harus ada koneksi dulu ya sama orang Jepang di sini, baru mereka mau ngasih kamu kerjaan. Nggak ada yang di web atau forum. Kalau udah ada koneksi, biasanya mereka akan langsung ngasih kerjaan itu ke kamu gitu. Nyari sambal susah berarti Mas? Iya benar, susah banget. Harus ke restoran Indonesia, mereka biasanya jual sambal udah packingan gitu, dikalengin. Nah itu buat ya aku pakai sampai habis lah. Kayak beberapa minggu udah habis gitu. Jadi banyak bersyukurlah kalian masih di sana. Jepang tuh nggak ada budaya makan sambal soalnya. Kalau untuk rekor ini apakah nanti dibagikan? Ya. Gimana tuh Kang? Nanti dipublish di YouTube-nya Nusaidun ya. Cek aja. Ya. Nanti segera kita upload. Ya. Sekalian itu. Jack, kamu masih sempat ngerjain freelance part-time di sana? Nggak sempat. Freelance di Jepang tuh mereka nggak mau nyuruh orang yang kerja di suatu perusahaan buat ngerjain job mereka ya, somehow. Jadi aku kayaknya belum sempet lah ngerjain. Belum. Kalau misalnya ada freelancer, kalau misalnya ada yang mau ngasih kerjaan freelance tapi ngerjainnya di waktu luang aku, ya aku akan terima sih. Cuman kan mereka maunya tuh pekerjaan freelancernya datang ke kantornya juga, pakai komputernya mereka gitu. Mereka nggak mau ngasih datanya buat dikerjain di komputer freelancernya, gitu sih. Ini ada pertanyaan, suka duka kerja dan merantau di Jepang, Bang? Sukanya di sini tuh
work life balance lebih terjaga ya, somehow dibandingkan dengan waktu di Indonesia. Aku tuh harus standby 24 jam selama 24/7 gitu, 24 jam 7 hari harus standby, harus siap-siap ditelepon sama bos gitu. Tahu-tahu misal ada sesuatu lah dari klien gitu. Kan alasan kenapa Light bisa salah satu perusahaan iklan yang top di Indonesia kan gara-gara servisnya cukup oke ya. Cuman ya agak menderita juga bagi karyawannya. Tapi at least bayarannya juga salah satu yang top lah di Indonesia. Nah, cuman untuk dukanya kerja di Jepang tuh jelas jauh dari keluarga ya. Aku juga beberapa kali suka merasa kesepian juga ya. Kan di sini tuh hidupnya nggak bertetangga gitu. Pada dekam di rumah semua lah, jarang-jarang itu ada interaksi antar tetangga, terus ngobrol sana sini, benar-benar sangat private orang-orangnya. Dan juga ya cuaca yang dingin itu aku nggak terbiasa lah dengan cuaca ini, kan aku lahir di negara tropis. Terus juga makanan juga selain susah cari yang halal, yang sesuai selera juga jarang-jarang sih. Ya itu aja paling suka dukanya. Mas di sana sering dapat bocoran tokusatsu kayak Kamen Rider Z? Oh, sering sekali. Wah, bahagianya. Karena saya ya kan syutingnya juga. Ya? Kan saya juga kadang iseng-iseng nonton syutingnya juga ya. Saya nggak bisa ngasih tahu di sini kalau misal kamu mau dikasih bocoran, karena ada kemungkinan saya bisa dipecat kalau misal saya ngasih bocoran produk dalamnya ya. Lebih gilanya lihat syutingnya gitu loh, nggak tanggung-tanggung. Ini saya bisa lihat dengan mata kepala sendiri lah dengan aktor-aktornya. Kadang juga ketemu di kantin sama aktornya, kadang ajak ngobrol, ya gimana kerjaannya Mas, saling sharing aja kayak teman kerja biasa gitu. Aduh, bahagianya Jak kamu nggak kebayang. Nah, ada batas umur nggak Mas? Nggak ada batas umur untuk di Jepang sendiri ya somehow. 2 tahun yang lalu tuh ada orang yang alih karir ya, yang awalnya tuh dia di bisnis aparel, kalau di Indonesia apa ya namanya, yang kayak pabrik bikin baju tuh apa ya kan namanya? Itu C59. Hah? C59 distro. Bukan. Ya, kalau pesanan baju banyak tuh apa ya? Konveksi. Ya konveksi. Nah, dia dari bisnis itulah awalnya pindah ke 3D animasi karena udah nggak sesuai jalannya lah katanya. Nah, dia tuh umurnya udah 47. Nah, pindah ke animasi waktu udah hampir setengah abad tuh umurnya. Hanya di Indonesia sih umur dibatasi itu ya. Tapi untuk industri animasi, aku pikir nggak ada batasan umur di Indonesia juga sih. Iya sih Kang? Ya bisa. Untuk industri tertentu ya, bidang tertentu. Untuk animasi salah satu yang kayaknya kekurangan tenaga kerja ya, jadi nggak terlalu picky untuk umur mah. Di Light juga setahu dulu ada animator yang masuk ke Light tuh umurnya udah cukup berumur gitu, kepala 4 juga, dan bosnya mau nerima juga gitu, karena kan kemampuannya ada gitu. Jadi ya umur kayaknya bukan masalah di industri ini setahu.
Dokumen apa aja Mas yang harus disiapkan kalau ada lowongan di sana? Yang paling utama jelas resume sama portofolio aja sih. Udah itu aja. Nah, kalau itu baru kalau mau lowongan ya. Nah, cuman untuk pengajuan visanya itu tergantung perusahaannya masing-masing. Kan setahuku kalau misal kayak pekerjaan-pekerjaan yang butuh lisensi, kayak misal operator alat berat gitu, itu harus ada kayak lisensinya masing-masing. Cuman untuk animasi, ntar ikutin bimbingan dari perusahaan masing-masing aja gitu. Ya paling sih cuman ya fotokopi paspor dan lain sebagainya sih, itu aja. Ada kepikiran menetap jadi warga Jepang nggak, Bang? Tergantung keadaan nanti ya. Kalau misalnya aku punya anak istri orang Jepang, kayaknya aku stay di sini. Cuman kalau tanda-tanda nih. Kalau anak istrinya orang Indonesia, aku kayaknya pulang Indonesia sih. Mungkin bikin studio sendiri juga. Wah, luar biasa. Ada rencana bikin studio sendiri dan mengembangkan IP. Ya, mudah-mudahan terwujud ya, Zaki ya. Ini nih, mana nih Venes nih katanya. Mau tanya nggak kamu Venes? Ini banyak mahasiswa saya di sini, mudah-mudahan jadi pelajaran berharga ya, bahwa bekerja ya kadang nggak ada waktu ya, maksudnya waktunya itu nggak jelas ya. Kalau di Indonesia, jadi harus bersiap. Dimulai dari latihan-latihan ngerjain tugas. Nah, pertanyaan lagi ya. Kalau lowongan internship bagaimana di sana, Kak? Toya ada program internship sih tiap tahunnya ya. Jadi datang aja ke websitenya. Dari luar Jepang ada yang internship? Kemungkinan bisa, cuman ya biaya hidup terus travel ke Jepangnya kan dibiayai sendiri ya. Apakah kalian mau menanggungnya? Kalau mau ya sok aja. Kamu waktu keterima di Jepang itu ongkos diganti, Jak? Ongkos diganti ya. Wow, mantap. Cuman untuk internship kayaknya nggak dapet. Jadi ya maaf aja. Ya. Oke, teman-teman. Ya memang nggak ada habisnya ya untuk mengeksplorasi Jepang itu, dan kebetulan rekan kita ada di sana hari ini berbagi banyak sekali ilmu hari ini, Mas Zaki. Terima kasih sekali nih. Tapi masih ada yang nanya lagi nih, Kak. Silakan, Jak. Untuk kontrak kerjanya per berapa lama? Untuk kontrak kerjanya 1 tahun sekali kalau di tempatku ya. Tapi ada kayak kontrak kerja pegawai tetap ya. Si Eri yang aku ceritain tadi itu dia udah dapat kontrak kerja pegawai tetap ya. Jadi visanya langsung 5 tahun gitu. Kalau saya kan baru per tahun ya. Jadi ya 1 tahun sekali update visa, 1 tahun sekali update visa. Gitu sih. Tiap tahun naik gaji dong, Jak. Naik gaji, iya. Oke, ya nanti ya silakan, ada pertanyaan dulu tuh. Kalau di Toei itu sebagai 3D animator gitu, skill yang paling dilihat itu apa? Paling dilihat yang kayak semua hal dari modeling dan dari modeling, animasi, rigging, semuanya dilihat ya. Tapi aku kira sih seberapa banyak hal yang kamu bisa sih, yang aku asumsikan kamu harus kuasai gitu. Soalnya beberapa orang di sini gitu yang cuma bisa modeling doang atau rigging doang, terus suka dikritisi sama manajemen, kamu bisanya kayaknya terlalu sedikit ya. Sedangkan aku nggak pernah dapet
nggak pernah dapat komplain itu gitu. Itu aja sih. Jadi mainin aja kuantitas kemampuan yang kamu bisa gitu. Itu sih kalau di toy mah. Oke. Gimana? Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, sepertinya ya kita harus akhiri ini, kasihan. Mas Zakinya bisa buka puasa duluan nanti kalau diterusin. Ya. Mas Zaki ada rencana pulang dekat-dekat ini? Ya, libur musim panas paling. Insya Allah pulang. Agustus berarti ya. Agustus ya. Wah, mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu di kampus ya, kita undang ke kampus ya, ke UPI biar bisa ngeliatin langsung ya. Terima kasih banget, banyak ilmu ya, banyak tips, trik dan pengalaman yang bakal menjadi bahan teman-teman untuk menghadapi dunia kerja di depan, karena kebanyakan nih ada guru, dosen, mahasiswa juga freelancer, orang yang udah kerja juga jadinya punya bekal dan ya Mas Zaki harusnya narsis nih, di Instagramnya nggak narsis nih, kayaknya sibuk banget ya, nggak ada waktu untuk ngurusin sosmed ya. Iya. Terima kasih ya Mas Zaki ya. Ada hal yang tentu saja pesan atau nasihat untuk teman-teman yang akan masuk ke industri animasi sebagai kata penutup nih, Mas Zaki, silakan. Satu hal yang pengen aku katakan, nikmati aja proses di industri animasi ini. Kan beda dengan berbagai macam bidang yang lain. Animasi kan salah satu industri seni ya. Jadi kalian ngelakuin itu karena passion kalian juga. Jadi nikmatin aja proses ngejalanin passion ini. Perkembangan untuk soal cari makan kayaknya kalian juga nggak perlu terlalu khawatir. Perkembangan animasi di Indonesia masih banyak ruang lah untuk bertumbuh. Jadi kesempatan kalian masih banyak terbuka lebar gitu. Itu aja sih. Dan setelah Mas Zaki terlibat di sana, lihat di sana, skill kita nggak kalah kan Mas Zaki dengan teman-teman di Jepang? Iya, perbandingannya kalau Jepang 10, kita 8 lah. Wah, itu dekat sekali ya, teman-teman. Iya. Ternyata untuk 3D kita bisa kejar ya. Iya. Termasuk berdarah-darah ketika belajar, nggak ada masalah kan Mas Zaki ya? Iya. Karena ya mau potensi masa depan cerah, ya kenapa nggak masalah ya untuk berdarah-darah ketika di proses belajar. Dan ya, Mas Zaki juga masih terus belajar, bukan? Iya, masih terus belajar. Cuman kayaknya lebih ke bisnisnya sih sekarang, udah mulai nggak di teknis. Soalnya kan kedepannya kayaknya pengen buka industri sendiri gitu. Nah, berarti nasihat terakhir adalah bagi yang sekarang merintis IP, ada nasihat apa? Merintis IP, kan jangan di awal-awal kayak jangan terlalu investasi banyak ya. Tes audiens dulu gitu. Berapa banyak dari mereka yang kayaknya suka. Dan kalau misal responnya nggak terlalu baik, udah langsung ganti aja gitu dengan ide yang baru gitu. Wah, nasihat yang ini ya, krusial, sangat penting, karena banyak di luar sana, juga teman-teman saya, mahasiswa saya, terlalu jor-joran di awal, ya hasilnya malah ya tidak sesuai harapan, malah jadi kapok. Nasihat dari Mas Zaki adalah pelan-pelan ya, slow but sure, pakai strategi pelan-pelan, karena memang IP itu lebih berat ya daripada kerja atau servis. Jadi berharga ya, nasihat yang luar biasa. Iya. Mas Zaki, semoga ilmu hari ini menjadi berkah buat Mas Zaki, menjadi pahala ya. Dan kami doakan di sini supaya karirnya cemerlang, terus climbing dan tentu saja sehat, selamat, banyak rezeki ya.
segera ketemu jodoh juga ya. Udah umur. Umurnya berapa emang? 26. Oh iya. Oke. Mudah-mudahan Mas Zaki juga ini ya bisa tadi bikin studio sendiri karena sudah punya gambaran ya, dan menghasilkan karya yang bisa bersaing ya seperti di Jepang ya, nanti karya lokal Indonesia. Dan kepada teman-teman ya, terima kasih telah hadir. Tunggu acara-acara selanjutnya ya. Semoga kita juga bisa menghadirkan inspirasi-inspirasi baru. Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan, semoga lancar. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih banget. Terima kasih semua. Sekian ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dulu ya. Ya. Saya pamit dulu ya. Boleh. Selamat berbuka. Thank you semua.